terkait dengan tema yang besar, moderasi beragama. Moderasi ini adalah konteks bagaimana kita mengedepankan keseimbangan di dalam hal keyakinan moral maupun di dalam individu kita. Apakah itu keyakinan kita di dalam beragama, pandangan maupun kelompok, untuk kita melihat bagaimana dimensi menghargai di dalam bidang kebinekaan ini. Kita hidup beragam-ragam, berbagai macam kita yang ada sukunya ini, bahkan dari rasnya beda-beda. Sehingga itulah makna kita menjadi Islam yang wasatiyah, Islam yang adil, yang tentu tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Sehingga ketika ada dampak intoleran yang kadang digaungkan oleh sekelompok orang, maka hati-hati. Ketika intoleran sudah itu ada, maka itu adalah benih-benih daripada radikal yang jelas membuat kerasnya hati, yang bisa berdampak pada diri dia dan bahkan orang lain. Sehingga itulah kita waspadai pada Indonesia saat ini. Ada gaung-gaung yang kadang menyerukan untuk menjadi suatu negara khilafah, bahkan khilafah untuk menentang pemerintahan yang sah. Nah, di sini tidak dibenarkan. Sehingga ketika kita melihat bagaimana ketika adanya orang seruan menjadi khilafah, bukankah khilafah ini sudah berlalu masa khalifah dulu, masa para sahabat, sehingga terus berakhir dan terus sampai di Indonesia saat ini. Sehingga sekarang kepemerintahan yang sah adalah negara kita, negara Republik Indonesia. Ketika mereka menentang pemerintah yang sah, man mata mitatan jahiliyah, maka mereka mati dalam keadaan jahiliyah. Sehingga ini ketika Rasulullah juga menegaskan, waman ata'al amira faqad ata'ani, waman asa'al amira faqad asa'ani. Barang siapa yang taat kepada pemerintah, kepada pemimpinnya, maka berarti dia taat kepada. Barang siapa yang bermaksiat atau dia berdosa kepada pemimpinnya, maka berarti dia berdosa kepada. Nah, sekarang juga ada yang kadang menjadi sebuah negara Islam Indonesia, NII. Nah, di sini juga kita harus waspada, di mana sudah menaikkan survei dari Kementerian Agama bahwa adanya hal-hal mungkin yang bertentangan. Maka mari kita bersama-sama untuk mencegah hal-hal ini sebelum mengangkat dalam dimensi kita. Nah, disinilah kita mencegah adanya pemahaman-pemahaman radikal itu adalah kakunya, kerasnya pemikiran, sehingga tidak mau lagi menerima kebenaran yang datangnya dari orang lain. Tentu kita menghargai ukhuwah. Ukhuwah apa yang kita hargai? Ukhuwah Islamiyah. Kemudian ukhuwah apa lagi? Ukhuwah basariyah. Di antara insaniyah kita bermasyarakat, berbaur kita, dengan tidak mementingkan ego sektoral, tidak. Ego kita, mari kita menjadikan Islam wasatiyah yang adil. Kita adil di mana-mana kita berada. Kemudian Islam apa lagi? Watani. Bagaimana kita hadir dengan berbagai macam kebangsaan. Sehingga disitulah kita carilah sebaiknya guru yang bersanad. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Ketika belajarnya kadang tidak dari guru yang bersanad, dikhawatirkan bisa asal saja penyampaiannya. Maka mari kita ajarkan untuk generasi-generasi kita untuk cari guru yang jelas, sehingga bisa menanamkan pemahaman yang baik di dalam tema konteks pada hari ini, moderasi beragama. Nah, moderasi itu dibentuk oleh bahwa kita mengerti arti daripada perbedaan itu. Ketika sudah tidak ada moderasi yang kita gaungkan, maka berarti intoleran yang kita bawa. Ketika intoleran sudah ada, maka hati-hati itu adalah benih-benih radikal yang tidak jarang akan menyerempet sudah menjadi kelompok-kelompok yang sudah menyatakan bahwa mereka itu sudah. Hati-hati kalau sudah. Sehingga itu insya Allah kita semua yang ada ini adalah bagian daripada bagaimana kita menjaga, menghargai kebinekaan di dalam bingkai wasat menjadi Islam yang adil ketika kita hadir berbagai macam perbedaan. Kemudian yang kedua, ketika adanya kelompok orang yang sudah berani menyatakan bahwa Allah itu salah, Allah itu keliru di dalam menurunkan firman-Nya, bahkan berarti ada yang salah di dalam Al-Quran. Tidak, yang salah Al-Quran itu belajar Al-Quran, tidak belajar sendiri. Seenak kepalanya dia mengartikan, oh ini begini, begini. Jangan, perlu tuntunan hukum, perlu tuntunan para kiai, para ulama, sehingga jelas kita di dalam memaknai. Nah, kemudian yang ketiga, saya menitipkan pesan untuk mari kita bersama-sama menjaga keamanan negeri kita, menjaga kebersamaan kita. Kita hadir di tengah berbagai macam perbedaan. Kalaulah Allah mau, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalaulah Allah berkehendak, maka Allah jadikan kita satu golongan umat saja. Tapi Allah tidak demikian. Allah hadirkan kita beragam-ragam. Kalau Allah mau boleh satu golongan saja kan, tidak usah lagi ada yang tidak bisa. Apa yang tidak mau, tidak bisa berjawab. Inna ma'amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sehingga itulah bagaimana kita sebagai benteng-benteng pengendali
untuk menjaga. Sehingga saya membuka pemikiran masyarakat semuanya bahwa di sini, bahwa kelompok teror itu bukanlah syuhada mereka. Mereka hanya menyebarkan ketakutan saja, menyebarkan semua hal-hal yang membuat ketakutan semuanya. Bahwa mereka meyakini bahwa seolah-olah hanya mereka. Sehingga mulailah berdampak bagi orang-orang banyak yang mengatakan bahwa mereka sebagai syuhada. Sehingga kami masuk berkoordinasi Kementerian Agama, para KUA. Kami masuk ada beberapa pondok, Bapak Ibu, hampir ratusan masjid kami masuk. Kami masuk juga di mana tempat kawasan-kawasan, di mana kami juga masuk ke tingkat pemerintahan. Kami juga masuk tingkat sekolah-sekolah, baik madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Nah, terus kami langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada untuk bersama-sama menjaga ini. Menjaga apa? Menjaga asap. Jangan sampai ada asap-asap baru yang akan menjadikan nanti api akhirnya terbakar, akhirnya terlambat kita memadamkan api. Nah, di sini kita bagian daripada memadamkan asap sebelum menjadikan api yang besar. Sehingga banyak pelaku-pelaku teror, pelaku-pelaku bom bunuh diri yang ketika diamankan oleh Satuan Detasemen Densus 88 pencegahan yang mereka mengamankan para pelaku-pelaku. Kalau kita kembali, siapa yang berjihad sebenarnya? Aparat TNI polisi yang berjihad sebenarnya, yang mereka menegakkan keamanan, mereka menjaga bersama-sama untuk mari kita melawan kelompok-kelompok itu yang kadang sudah menyebabkan. Apalagi mereka mengatakan kami adalah bom bunuh diri, kami adalah melakukan kegiatan yang harus sudah jelas-jelas sudah. Man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati membunuh diri yang menyebabkan orang lain juga mati, maka mereka kekal, bukan lagi kekal, mukhalladan fiha abada, dikekalkan Allah untuk selama-lamanya.